Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang sangat mahal untuk saat ini, tapi seharusnya memang menjadi konsentrasi kita untuk menjaga kesehatan dan stamina. Apalagi situasi yang sekarang ini kan lagi banyak yang tegang ya, persoalan wabah coronavirus. Tapi insya Allah kita bisa memproteksi diri dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting, semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, silakan Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Dan buat sementara ini mungkin kalau ketemu langsung enggak ya, kalau mau langsung by phone bisa konsultasi. Dan tanyanya tadi saya bilang ke Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Yang penting kirim bukti transfernya, nanti dikasih jadwalnya. Dan jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan seperti biasa jangan lupa kalau nggak bergeser lagi Sabtu dan Minggu malam jam 21.45 Anda bisa nonton Take Me Out Indonesia di GTV atau Global TV. Di situ Anda bisa melihat bagaimana saya memprediksi sinergi atau chemistry dari single man dan single ladies lewat garis tangan, lewat bunga, lewat wajah, dan lewat apalagi kartu tarot pastinya ya. Oke, sekarang kita mulai saja. Saya ambil 12 kartu untuk melihat bagaimana peruntungan Anda untuk hari ini ya. Ini Aquarius, ini Pisces, kemudian ini Aries, ini Taurus, aduh sampai lupa, Taurus, kemudian Gemini, kemudian Cancer, berikutnya adalah Leo. Oke, Leo. Yang lanjut adalah Virgo, kemudian Libra, yang Scorpio, lalu Sagittarius, kemudian Capricornus ya. Siap, kita mulai untuk melihat satu persatu. Tarik dulu biar dekat. Hap. Ada yang nanya, Mbak Endang tegang nggak atau deg-degan nggak di ramenya wabah COVID-19 ini? Ya dibilang tegang, iya, tapi dibilang enggak juga. Dibilang iya enggak, dibilang enggak ya iya gitu. Ya sedang-sedang aja lah, maksudnya menyikapinya dengan semestinya. Jadi kita proteksi diri dengan minuman yang sehat, bergiat yang positif, kalau bisa mengisolasi diri dulu ya. Kita jangan banyak pergi-pergi atau ketemu yang enggak penting. Kan biasanya kita maunya hangout, kumpul, ketemu teman gitu ya, ya dikurangi dulu. Bantu pemerintah untuk mencegah penyebarannya. Kalau udah semuanya selesai baru deh ya. Oke, sekarang kita mulai untuk Aquarius. 9 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ini adalah rasa percaya diri Aquarius di situasi orang semua galau. Justru masa-masa ini Aquarius seperti menemukan jawaban, jalan keluar, memecahkan persoalan-persoalan yang membuat cemas atau galau sudah tidak lagi, tapi justru percaya diri akan bisa menyelesaikan semua urusan di hari ini.
semua tugas di hari ini dan bisa menuntaskan apa yang semestinya dituntaskan. Nggak mau buang-buang waktu, dan step-stepnya tuh sudah di luar kepala. Habis ini, habis ini, gitu ya. Pokoknya yang penting jaga stamina, jangan sampai ngedrop ya. Untuk asmara berpasangan, kadangkala kita nggak boleh egois, harus belajar bagaimana perasaan pasangan dan mendengar keluh kesahnya supaya match, supaya kita nggak terkesankan egois, supaya tidak menimbulkan gesekan atau emosi salah satu pihak karena merasa salah satunya nggak peduli gitu ya. Misalnya Anda dianggap terlalu mementingkan diri sendiri atau apa-apa maunya diprioritaskan gitu ya. Nah, berkaitan dengan Aquarius dengan pasangan, kalau bisa saling ngeblend gitu, saling mengerti situasi kondisi yang ada, malah akan bisa saling support dan saling menjaga gitu ya. Untuk asmara lajang, saat ini kayaknya sibuk untuk mencoba menyelesaikan urusan-urusannya sambil melihat peluang-peluang untuk bisa komunikasi, bisa diskusi, bisa mengenal seseorang yang menurut Anda mungkin punya kans atau peluang untuk bisa lebih mengenal dia. Ada banyak bahasan yang bisa membuat dia merasa senang. Kalau ngobrol sama Anda tuh seru gitu ya. Ngobrol sama Anda tuh kayak mendapatkan banyak informasi. Dan mudah-mudahan dengan pendekatan yang persuasif, pendekatan yang elegan, Anda dengan dia bisa makin dekat dan akrab ya. Yang memilih tetap sendiri, saat ini konsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Mungkin ada yang kerja di rumah, ada yang tetap harus piket, ada yang harus segera menyelesaikan sebelum mendapatkan giliran on sama off gitu ya. Yang standby atau yang off dulu gitu. Tapi yang penting Anda bisa menggunakan waktu yang ada untuk memaksimalkan apa yang terbaik yang harus dikerjakan, dan Anda sebenarnya punya plot-plotnya dalam menyelesaikan urusan-urusannya supaya nggak ada yang terbengkalai, dan semoga Anda merasa setiap hari itu punya arti yang luar biasa, termasuk hari ini dengan tugas yang dihandle oleh Anda menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Berikutnya Pisces. As koin elemen tanah terkait dengan materi. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi pemikiran yang cukup berat dalam pikiran Anda, yaitu masalah finansial. Kalau ada kesempatan, ada rezeki, ada peluang, jemput ya. Jangan disia-siakan. Apalagi di situasi seperti ini, orang mungkin rasanya cemas yang berkaitan dengan income. Gimana nih ya? Harus bagaimana, harus apa? Tapi kalau Anda mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang, mendapatkan jalan, do something supaya Anda bisa punya tetap ya jalurnya, punya alirannya yang berkaitan dengan urusan pekerjaan, income, dan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Semoga Askoin ini adalah berkah untuk Anda yang bisa menyelesaikan satu persatu urusan masalah yang berkaitan dengan beban kehidupan, finansial, target gitu ya. Mungkin selama ini Anda merasa, duh kok bebannya ke saya semua sih, tapi percayalah, insya Allah rezeki tidak akan pernah salah, akan datang pada Anda dengan jumlah yang yang signifikan, dan biasanya tuh kalau orang yang merasa mana ikhtiar dan doa jangan pernah putus ya. Biasanya di critical time datang pertolongan tanpa diduga-duga. Ternyata dia bantu saya, ternyata dia kasih jalan keluar buat saya gitu ya. Nah, untuk asmara berpasangan, buktikan bahwa Anda memang saat ini punya cara atau punya punya keinginan untuk membangun satu hubungan yang berkualitas, satu hubungan yang terus mengarah kepada peningkatan, bahwa Anda dan pasangan punya tujuan hidup yang semakin sejahtera, semakin bahagia, dan punya kekuatan cinta yang tidak diragukan lagi. Perhatian itu yang paling penting ya. Untuk asmara lajang, kalau Anda sudah mulai mengarah kepada tujuan dari pendekatan, Anda semakin jelas untuk akrab dengan dia, bahasannya apa, dan dia pun mulai menangkap sinyal-sinyal bahwa ada rasa, dan dia pun memberikan sinyal menyambutnya. Nah, ini namanya pucuk dicinta ulang pun tiba. Tapi kalau memang butuh proses lagi, ya nggak apa-apa. Yang penting lama-lama Anda dengan dia makin bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan. Ini poin yang bagus sekali. Sepertinya kalau udah seperti ini, ya kalau sudah seperti ini gitu ya, jadi muter-muter.
dia akan siap menerima Anda seutuhnya, dan Anda pun sudah siap untuk menerima dia seutuhnya. Untuk yang memilih tetap sendiri, pikiran tetap uang, uang, uang. Bagaimana bisa mendapatkan, bagaimana bisa menyelesaikan beban-beban, bagaimana bisa memberikan kebahagiaan bagi orang tua, bagaimana bisa memenuhi setiap kebutuhan yang sudah mendesak. Kalau memang sudah waktunya, insya Allah akan ketemu jalannya. Jadi ikhtiar dan doa jangan pernah lepas, dan itu satu paket ya, harus beriringan. Ikhtiar, doa, lakukan dengan sekuat tenaga, semampu yang Anda bisa. Yang berikutnya adalah Aries, 8 tongkat, elemen api terkait dengan semangat. Gempur, apa yang bisa dikerjakan dituntaskan segera, karena pasti hasilnya kembali lagi kepada Anda. Nggak usah emosian, nggak usah nggak usah kayak Anda tuh curiga atau ngedrop atau nggak mood gitu ya. Dan jangan sampai sesuatu yang membuat Anda merasa sangsi atau ragu malah melemahkan semangat. Justru harus gerak cepat ya, seperti 8 tongkat, ada seperti tongkat ini di bawahnya hamparan hijau. Ini menandakan bahwa Anda lagi semangat 45 untuk menyelesaikan segala urusan, karena Anda tahu ke depan ini seperti apa, kelanjutannya bagaimana, urusannya akan seperti apa ya. Yang penting kembali lagi semua hasil kerja keras itu kepada Anda. Makin rajin, hasilnya insya Allah makin baik. Untuk asmara berpasangan, semangat, gairah cinta harus terus dibangun dengan baik, sehingga kemanapun apapun terhubung terus ya. 8. Tapi nggak boleh curigaan, cemburuan yang membabi buta, marah-marah yang nggak jelas alasannya. Ini mengganggu ketentraman, kenyamanan hubungan. Harus bisa sinergi, harus bisa klop, harus bisa selaras. Asmara lajang, mulai ada koneksi, mulai ada hai, mulai ada bisa ngobrol-ngobrol. Nah, semoga saja obrolannya mengarah kepada penyatuan hati. Yang memilih tetap sendiri, gerak cepat itu nggak lain adalah bagaimana bisa melakukan kegiatan yang akan hasilnya itu akan memenuhi kebutuhan yang sudah mendesak, menyelesaikan urusan finansial, bisa membantu kebutuhan orang tua, bisa menyelesaikan beban tugas yang ada. Jadi Anda merasa lebih tenang kalau step-stepnya sudah tahu ya. Berikutnya Taurus, as piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ini adalah simbol air yang memancar ke 5 penjuru, tangan dari langit menyodorkan untuk Anda. Maka harus tenang, sabar, gunakan intuisi. Ini perasaan, jadi harus sabar, harus mengetahui apa tugas tanggung jawabnya. Jangan jangan maunya segala sesuatu berdasarkan dari kehendak Anda, pikiran Anda. Tetap harus melihat sekeliling yang ada, yang membuat Anda akan bisa lebih tenang, nyaman, karena bersinergi, karena satu kehendak gitu ya. Tangan dari langit memegang piala emas, airnya memancar ke 5 penjuru, karena dijatuhkan roti komune oleh merpati putih yang disimbolkan itu adalah malaikat. Semoga saja hari ini Anda merasa tenang, nyaman, damai, terberkati, dan semua urusan berjalan sesuai dengan rencana, dan tidak ada kendala yang berarti, dan Anda merasa mantap. Apapun yang dilakukan sesuai dengan prediksi Anda, sesuai dengan arahan Anda, sesuai dengan rencana Anda, dan hasilnya memuaskan. Untuk asmara berpasangan, pegang teguh komitmen cinta dan sirami dengan suasana yang tenang, tentram, damai, bahagia, dengan perhatian, dengan cinta, bukan dengan keluhan, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kekesalan gitu ya, bukan dengan komplain yang bikin mungkin pasangan nanti bete, pasangan akhirnya nggak mood, pasangan akhirnya nggak merasa istimewa lagi, turun kualitas hatinya. Jangan sampai itu terjadi ya. Harus tetap seperti air yang memancar ke 5 penjuru, memberikan suasana yang tenang, tentram, damai, bahagia, dan selalu merasa terberkati ya. Jadi hubungan merasakan bahwa penyatuan cintanya itu luar biasa. Untuk asmara lajang, jika Anda sungguh-sungguh ingin menjalani satu hubungan dengan seseorang, dan dalam proses komunikasi pendekatan, ya komunikasinya harus berkualitas. Jangan ngobrol yang bikin dia bete, jangan ngobrol yang nggak penting gitu ya. Harus yakin bahwa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang memang pas di hatinya,
pas di pendengarannya, maka akan bisa berkelanjutan ya. Untuk yang memilih tetap sendiri, buat Anda sekarang ini enjoy. Daripada waktu punya pacar, sekarang kan udah bisa move on dan fokus sama tugas tanggung jawab yang selama ini terbengkalai. Oke deh. Dan sekarang merasa lagi happy, mau ngapa-ngapain, nggak perlu pusing, mau pergi aja, nggak perlu pakai lapor, nggak perlu pakai pulang jam berapa, sama siapa gitu ya. Terus kalau pergi nggak perlu mikirin, aduh lama amat sih dia mau jalan, karena Anda biasanya ya oke, berangkat, ya sekarang jalan gitu ya. Karena memang kalau sudah berpasangan harus diselaraskan, ya mau pacar, tunangan atau pasangan hidup ya. Tapi kalau Anda sekarang memilih untuk sendiri dulu dan bergerak dengan begitu aktif, ya sudah dinikmati saja, karena hal itu tidak bisa dilakukan lagi kalau Anda sudah berpasangan. Enjoy your life ya. Oke, berikutnya adalah Gemini. 5 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Jangan keburu kecewa dong, ada jalan nih, ada jembatan kecil menuju istana. Jadi kalau Anda kebanyakan kecewanya, ini beban, ini menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, sedih, murung, mungkin karena apa yang diinginkan gak sesuai, apa yang sudah direncanakan tidak berjalan, apa yang diharapkan ternyata seperti ini keadaannya gitu ya. Ya Anda harus berbesar hati dan harus switch, melakukan yang lebih strategis lagi, kira-kira apa yang bisa mengantisipasi situasi yang tidak Anda harapkan ini. Dan yakinlah kalau Anda bergegas, Anda lihat peluang kemungkinan yang bisa diperbaiki, sampai kok jalan juga, akan terselesaikan juga. Jadi jangan bersedih hati, jangan murung berdasarkan pikiran Anda, berdasarkan sudut pandang Anda, yang ada nanti malah jadi kacau, malah nanti berantakan. Jangan ya, harus optimis, harus bangkit, jangan sedih. Kalau Anda sekarang lagi kurang sehat, istirahat dulu ya, jangan malah pergi-pergi, karena di luar sana ada virus yang sedang mengintai. Kalau lagi kurang sehat malah bahaya, imunitas kita lagi turun. Lebih baik minum yang sehat, makan yang sehat, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, pikiran tenang, happy, melakukan apapun akan terlindung. Kenapa? Karena perasaan yang happy itu katanya bikin tubuh kuat, sehat ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Oke, berikutnya kok malah sudah ditaruh asmara berpasangan. Nanti diprotes saya. Asmara berpasangan, kalau ada beberapa hal yang membuat Anda nggak srek sama apa yang dilakukan oleh pasangan, Anda harus bisa mengatakan, karena ini kan kayaknya kecewa tapi disimpan, dipendam, ngomong, ngobrol, diskusikan sampai tahu jawabannya, baru Anda akan tenang. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu, oke, ya udah besok begini, sekarang lakukan ini gitu ya. Jadi jangan sampai mendem, kesel langsung tahu udah kita bubaran, ya nggak gitu dong ya. Jadi harus tenang, sabar, ajak diskusi, ajak bicara, ternyata salah semua persepsi Anda, ternyata pikiran Anda yang salah. Ya malu deh, jangan ya. Harus bisa lebih terbuka, komunikatif, kualitas komunikasinya harus diperbaiki supaya nggak ada lagi kekecewaan yang dipendam di hati hanya gara-gara salah persepsi, salah terima, salah interpretasi. Jangan ya. Jadi perbaiki dan insya Allah semua akan pulih lagi. Tapi kalau yang lagi baik-baik saja, jangan ngambek-ngambekan, jangan cari gara-gara, jangan cari perkara. Jaga ya hubungan yang dalam keadaan baik-baik saja. Untuk asmara lajang, ternyata kekecewaan itu membuat Anda masih membekas dan ada keyakinan bisa menemukan orang yang baik, tapi bayang-bayang kegagalan itu sudah jangan diingat lagi, malah bikin Anda jadi jadi kayak nggak berani menghadapi kenyataan, nggak berani menghadapi keadaan. Harus bangkit, harus yakin Anda akan bisa menyelesaikan problem yang ada dan siap membuka hati untuk menjalani satu hubungan yang ke depan harapannya itu berdua bisa saling sayang, saling cinta gitu dong ya. Nah yang memilih tetap sendiri, move on bukan sesuatu yang mudah, betul, tapi bukan juga untuk ditangisi, disedihin berhari-hari, berminggu-minggu, berlama-lama, bertahun-tahun, rugi. Anda harus bangkit karena masih ada 2 piala, ada jembatan menuju istana. Berarti Anda ada banyak yang bisa dilakukan untuk membuat Anda bangkit, sukses, bahagia, cemerlang ya. Oke, berikutnya adalah Cancer.
The European, pendeta memberikan pemberkatan pada jemaatnya. Hari ini semoga saja Anda menemukan petunjuk jalan dari kehidupan yang dijalani, harus melakukan apa, harus bagaimana, harus berbuat apa, berdasarkan keyakinan dan keteguhan bahwa yang Anda lakukan ini akan membawa kebaikan bagi diri Anda, juga banyak orang, dan meyakini bahwa segala sesuatu yang Anda lakukan, sampai kecengklak, yang Anda lakukan itu membawa nilai positif bagi diri Anda, bagi orang-orang, dan juga memberi nilai plus dalam kehidupan Anda, mempunyai bobot spiritual. Kesadaran spiritual bangkit itu akan membuat Anda jalannya tuh hati-hati dalam hidup, nggak sembrono, nggak sembarangan, nggak asal melakukan tindakan. Anda justru pelan, teliti, hati-hati, jangan sampai ada yang salah jalan ya. Untuk asmara berpasangan, komitmen, ikrar cinta. Komitmen cinta itu pondasi, ikrar cinta juga. Dan tunjukkan bahwa Anda ingin terus bersama dengan dia dan akan berusaha memegang komitmen tersebut supaya nggak belok kiri, belok kanan, nggak melenceng kiri, melenceng kanan. Dan yakinlah bahwa Anda dan pasangan akan bisa on the track ya, nggak ada tuh bingung kiri bingung kanan, tengok kiri tengok kanan, nggak boleh ya, harus selalu setia selamanya. Untuk asmara lajang yang kepikiran mau melangsungkan ingin mendapatkan pendamping hidup dan melangsungkan pernikahan, atau ingin punya sosok yang bisa membuat hati tenang, sabar. Cara pendekatannya juga harus tepat sasaran. Jangan cuma dekat tinggal, dekat jajal, dekat tinggal, nggak cocok bubar, nggak gitu ya. Anda harus serius, pastikan dari kejauhan dulu. Begitu Anda sudah tahu perilakunya, perangainya, kebiasaannya, oke, dan Anda tahu siapa teman baiknya, itu proses pendekatan akan jauh lebih enak. Kenapa? Ada pihak ketiga yang akan mempermudah Anda makin dekat dengan seseorang yang disuka. Dan kalaupun dia merespon, insya Allah jalannya cepat dan mudah, Anda bisa menyatu ya. Nah, yang memilih tetap sendiri, buat Anda proses move on itu perjuangan. Tapi sekarang Anda sudah berada di situasi yang tenang, tentram, damai, dan ingin mengerjakan banyak hal yang bermanfaat, bukan hanya untuk Anda tapi untuk banyak orang. Jadi sekarang Anda berjuang dan berusaha setiap waktu adalah aset yang dikerjakan tentang hal-hal yang positif, dan setiap waktu selalu Anda pikirkan apa yang bisa menghasilkan, apa yang bisa menjadi peluang gitu ya. Berikutnya adalah Leo. 6 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Hari ini sepertinya Anda diminta untuk lebih perhatian, lebih meluangkan waktu, mencurahkan apa yang Anda tahu untuk memberikan proteksi kepada, ya bisa juga pada orang tua, pada orang terdekat, pada sahabat, pada teman yang Anda yakini ada di lingkungan Anda. Bantuan bisa berupa pikiran, tenaga, arahan, bahkan bantuan uang gitu, yang tadi saya bilang, uang, tenaga, pikiran, ide gitu. Nah, kalau sekarang ada orang yang merasa memang butuh sekali di antara ketidakberdayaannya, apakah sakit, apakah bingung, apakah linglung, apakah terdesak sesuatu masalah, Anda datang sebagai penolong, nggak boleh terpaksa, harus ikhlas ya. Kalau ini gambarannya orang yang ya agak terpaksa membantu, harus tulus. Nah, kenapa harus tulus ikhlas? Ini bagian dari keseimbangan hidup, di mana kita harus tetap punya rasa welas asih terhadap orang lain. Nah, di sini seseorang yang memberikan bantuan kepada dua orang yang papa atau yang nggak mampu, ada koin 6 ya, dari atas ke bawah, diibaratkan apa yang kita dapat itu ya ada dua jalan untuk diri kita, juga bagian dari orang lain yang perlu dibantu. Kemudian timbangan, keseimbangan hidup, itu yang harus dipikirkan. Jangan sampai hanya egois memikirkan diri sendiri, ingin semua orang tahu Anda ada ini, ada itu, nggak perlu. Anda justru memikirkan keseimbangan hidup, bagaimana bisa memberi manfaat bagi kehidupan untuk Anda dan juga orang lain ya. Untuk asmara berpasangan, mungkin saat ini memang sedang jalannya Anda lebih banyak memberikan support untuk kehidupan Anda dan pasangan, memberikan dukungan, memberikan perhatian, memberikan keyakinan bahwa semua akan bisa dilewati, bisa dilalui,
dalam situasi yang memang nggak dibilang mudah ya, lagi agak sulit gitu, mungkin kalau orang bilang cekak gitu. Tapi kalau memang saat ini Anda berada di situasi yang longgar, yang nggak ada salahnya untuk bisa saling membantu ya. Anda membantu orang yang disayangi, ya bagus ya, itu jadi nilai plus Anda, bahwa dalam menjalani hubungan Anda tuh selalu ingin membuat suasana stabil, suasana tenang, suasana nyaman, dan pasangan akan merasa betapa luar biasanya bahagia dia memiliki Anda. Harus seperti itu. Jadi nggak melulu berharap pasangan itu menjadi cantolan Anda, menjadi sumber penghasilan Anda. Jangan dong ya. Kalaupun Anda sudah mampu, Anda sudah bisa mandiri, ya harus bisa bersinergi, menggabungkannya untuk sebuah kehidupan ke depan, mau bagaimana, mau seperti apa. Jadi nggak melulu memikirkan dengan egois apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita kerjakan, apa yang ingin kita lakukan ya. Kalau ini sampai terjadi, keegoisan Anda malah akan membuyarkan situasi yang baik dalam hubungan ini, bahkan mungkin malah membuat luntur kemesraan. Jangan ya. Oke, untuk asmara lajang, saat ini Anda sedang berusaha terus sampai keyakinan Anda muncul dan merasa klik, udah seimbang, baru Anda bilang ya memang dia yang saya inginkan. Tapi kalau belum, ya udah jangan buru-buru dong, nanti kalau di perjalanan nggak cocok gimana. Sabar ya. Untuk yang memilih tetap sendiri, tugas tanggung jawab Anda menurut Anda sekarang ini adalah membahagiakan orang tua. Walaupun dalam situasi yang belum sukses, masih terbatas, masih banyak kebutuhan, Anda tetap ingin bisa mengcover, bisa membackup orang tua, bisa memberikan dia sebuah kehidupan yang lebih nyaman. Itu berkahnya besar ya. Semoga Anda sadari itu dan Anda terus lakukan, menjadi bagian dari sebuah keberkahan ya. Oke, berikutnya adalah Virgo. 10 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan, merdeka, bahagia, bebas. Saat ini mungkin Anda lagi happy kumpul sama keluarga yang sudah bekerja di rumah gitu kan. Sementara ini kan ada sebagian perusahaan sudah merumahkan dulu, bukan berarti libur, tapi bekerja dari rumah, laporan dari rumah, menyelesaikan dari rumah. Tapi yang tetap produksi ya dijaga ketat gitu ya, supaya tidak bersinggungan dengan luar yang akan menimbulkan ya penyebaran virus gitu ya. Harus bisa dipahami upaya pemerintah untuk menjaga kita, melindungi kita ya. Pemda dan Pempus, pemerintah pusat sedang bersinergi untuk menjaga kita agar tetap terlindungi ya. Nah, ini bahagia bersama keluarga, sukacita. Mungkin quality time ini bisa dimanfaatkan ya untuk mendiskusikan apa langkah-langkah ke depan, mau melakukan apa yang bisa menjadi lesatan, perubahan dan sebuah upaya untuk membangun sebuah masa depan yang cemerlang gitu. Karena kan harapannya bisa merasakan freedom of financial. Itu harus kompak, harus sama-sama bekerja keras ya. Untuk asmara berpasangan, kalau memang situasinya seperti ini, jaga ya kualitas cintanya. Jangan sampai, kan ini menggambarkan sebuah kebahagiaan. Nah, kalau pasangan, kalau Virgo yang pacaran, yang tunangan, yang berpasangan, yang sudah punya pasangan hidup ya, tetap harus mengedepankan kesetiaan, kejujuran, dan juga kebersamaan. Karena kalau salah satu tidak setia, maka porak-porandalah hubungan. Kenapa? Itu bibit dari perpecahan adalah ketidaksetiaan atau perselingkuhan. Jangan sampai ada dalam kehidupan Anda. Harus komit, harus bisa menciptakan kebahagiaan yang utuh dan solid ya. Untuk asmara lajang, memikirkan untuk bisa bahagia ketika memiliki pendamping hidup nggak sesaat, harus butuh proses, butuh penyesuaian, butuh penglihatan Anda untuk meyakinkan bahwa dia memang orang yang Anda inginkan, dia memang orang yang cocok untuk Anda, yang akan bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan Anda. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang nggak serak, Anda bisa mengantisipasinya, Anda siap untuk merecovery-nya. Jadi kesiapan lahir batin gitu ya, mental spiritual itu penting. Makanya yang sering dibilang, udah siap mental belum mau nikah, kayak gitu. Nah, itu sebetulnya poinnya ya, lahir batin, mental spiritual
semua sudah Anda yakini siap untuk membangun sebuah rumah tangga. Jadi kalau yang berpikir ingin segera memiliki pendamping, semoga menemukan, atau yang sekarang lagi penjajakan, semoga lancar dan sampai di tujuan. Untuk yang memilih tetap sendiri, buat Anda sekarang targetnya adalah bisa membebaskan diri dari beban-beban finansial. Apakah beban hutang, beban cicilan, beban kebutuhan. Yang penting sekarang ini buat Anda adalah kerja cerdas ya, kerja yang fokus untuk berhasil mendapatkan yang terbaik, bisa meningkat karirnya atau berkembang usahanya, dan ini menjadi jalan untuk Anda mewujudkan apa yang menjadi harapan selama ini. Berikutnya adalah Libra, King of Pentacles, Raja Koin, simbol orang yang dibutuhkan sekali, diharapkan sekali. Anda diharapkan kesediaannya, keterlibatannya, kekuatannya, kemampuannya di situasi saat ini. Mungkin kalau yang lain sibuk bekerja di rumah gitu ya, Anda mungkin dapat shift yang harus tetap ada di kantor, mengawasi, ngecek, mengatur semuanya. Ya bersyukurlah karena Anda masih sangat dibutuhkan. Dan kalau saat ini Anda ternyata sedang berusaha untuk mendapatkan sebuah seperti kayak orang tuh lagi tender gitu ya, Anda berharap mendapatkannya gitu ya, Anda harus yakin dengan potensi diri Anda, kemampuan dan spesifikasi Anda tuh unggul gitu ya. Jadi yakin aja kalau dengan King of Pentacles hari ini ada sesuatu yang membuat Anda tenang, lega, bahagia dan semangat untuk melanjutkan apa yang saat ini menjadi kegiatan Anda, menjadi fokus urusan usaha Anda. Untuk asmara berpasangan, dalam situasi yang tenang, tentram, damai, bahagia, jangan diutik-utik, jangan cari perkara, jangan cari masalah. Kalau lagi adem ayem ya sudah dijaga supaya tetap seperti ini selamanya ya. Yang asmara lajang, kalau Anda merasa yakin Anda akan punya peluang besar untuk bisa dekat dengan seseorang yang sedang Anda pantau, yang sedang Anda suka, yang lagi sering chat ya, mudah-mudahan jalannya lancar dan dia juga dengan terbuka, dengan senang hati menerima ya kehadiran Anda untuk bisa lebih sering berkomunikasi, lebih sering menghabiskan waktu ngobrol dengan dia. Tapi berhubung situasi lagi nggak mendukung untuk ketemu, mungkin sekarang lebih banyak by phone gitu ya, atau chat ya, pokoknya segala cara lah ada ya. Jadi banyak jalan menuju Roma istilahnya. Oke, yang memilih tetap sendiri, fokus Anda adalah uang. Sampai gelegean itu ya. Fokus Anda adalah uang atau pemasukan, atau sedang berpikir keras bagaimana bisa memenuhi segala hal yang menjadi kebutuhan besar untuk Anda juga keluarga. Mungkin Anda juga tulang punggung keluarga, atau Anda sendiri juga punya urusan yang memang harus diselesaikan. Anda harus yakin semua upaya ini akan berhasil asalkan terus ikhtiar, berjuang keras dan membuktikan yang Anda lakukan tidak sia-sia. Oke, yang berikutnya adalah ini tadi Libra, sekarang Scorpio. Libra, oke, iya. Sekarang Scorpio, 4 tongkat, elemen api, terkait dengan semangat. Nah, ini ada 2 orang bahagia melambai-lambaikan bouquet ya. Ini adalah simbol di mana Anda berada di situasi yang happy, ada di sebuah tempat yang nyaman, tenang, bahagia, punya kualitas waktu yang lebih banyak lagi. Mungkin sebagian ada yang bekerja dari rumah ya, dan tetap ada juga yang tetap beraktivitas di tempat bekerja, tempat bisnis, tapi dengan kondisi yang sudah berbeda gitu ya. Buat Anda yang saat ini masih tetap normal, ya pastikan bahwa ini adalah sebuah perubahan, karena Anda pasti bersinggungan dengan orang-orang yang saat ini dalam ruang gerak yang terbatas. Nah, ini adalah gambaran bahwa Anda harus melakukan sebuah perubahan, transisi. Yang biasanya begini harus ada penyesuaian. Nah, ini adalah hijrah, berubah. Tapi untuk menuju satu kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai Anda berpikir, aduh kok begini, aduh kok begini. Jangan, harus tetap positif. Yakin bahwa Anda justru malah lebih produktif, lebih punya ide, lebih inovatif, dan tunjukkan bahwa Anda dimanapun, kapanpun, dan seperti apapun kondisinya sangat bisa diandalkan ya. Untuk asmara berpasangan,
Ini justru bentuk kestabilan sebuah hubungan. Semangat dan punya gairah cinta harus dipertahankan. Jangan ada curiga, marah, cemburu, dan selalu menganggap ada aja problem. Itu justru nggak nyaman. Ini hubungan sebetulnya pasangan atau sebuah pasangan atau musuhan. Kalau musuh itu diajak tengkar terus, tapi kalau pasangan diajak sayang-sayangan terus ya. Jadi harus diubah tuh ya pikirannya. Oh ya, kalau saya tengkar berarti dia musuh saya. Tapi kalau saya baik, sayang, peduli, bahkan ngobrol, jangan terlalu banyak menuntut juga. Kalau jadi pasangan terlalu banyak menuntut, justru lama-lama pasangannya pegel ya. Harus bisa menakar dan mengukur. Apakah Anda menuntut pasangan dia ikut juga menikmati, ikut juga bahagia, ikut juga senang. Kalau merasa bahwa tuntutan Anda itu hanya untuk kesenangan Anda, untuk semua hal yang Anda inginkan, sama saja Anda egois. Ini peluang untuk terjadinya perpecahan. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Kalau pasangan akhirnya jenuh gitu ya, stuck di otak, yang ada dia pelan-pelan melipir. Jangan sampai seperti itu ya. Harus diciptakan suasana yang tenang, tentram, nyaman, damai, dan bahagia. Untuk asmara lajang, kalau gambarnya 4 tongkat, sepertinya sinyal bahwa pendekatan Anda mendekati kesuksesan, mendekati keberhasilan. Lanjutkan, jangan sampai kendor ya. Yang memilih tetap sendiri kalau berada di situasi yang nyaman, stabil, pekerjaan baik, lancar, urusan bisnis pun terkendali ya, walaupun mungkin agak sedikit goyang, tapi Anda masih bisa kendalikan. Semoga ini membuat Anda tetap semangat di masa sendiri sebagai single gitu ya, sebagai bujang atau gadis gitu ya. Anda tetap optimis bahwa yang dikerjakan ini adalah bagian dari proses untuk mencapai kesuksesan. Berikutnya Sagittarius, The Hermit, sang pertapa, lagi isolasi diri nih gambarnya ya, lagi menyepi, menyendiri atau merenung atau mengevaluasi segala hal yang ada dalam hidup Anda. Mungkin ada masalah yang menggayut di pikiran dan Anda sedang mencari jawaban, ini harus bagaimana, ini harus seperti apa. Nah, Sagittarius buat yang sedang mencari hal-hal yang membuat Anda ingin menemukan jalan keluar dari masalah, semoga segera terselesaikan. Tapi buat yang lagi mau kayak mengisolasi diri ya, jadi lupa ngomong isolasi, mengisolasi diri supaya tidak menimbulkan problem kalau keluar atau malah jadi sakit, jadi bermasalah kalau di luar sana. Ya semoga saja apa yang Anda lakukan itu malah jauh lebih produktif. Anda malah bisa berpikir jernih, Anda bisa menemukan ide-ide brilian, Anda bisa tahu apa yang akan dilakukan. Justru dari sinilah Anda akan melesat ya. Yang penting gunakan waktu sebaik mungkin, jangan malah jadi nggak produktif. Anda harus malah menggali hal-hal yang selama ini terpendam. Gunakan pengalaman, ilmu pengetahuan, talenta, skill Anda untuk melahirkan satu karya, untuk bekerja dengan hasil yang terbaik. Untuk asmara berpasangan, kalau situasi pasangan Anda dengan pasangan begini anyep, ya pasti ada sesuatu dong, ada masalah, pasti ada yang memendam ya, ada yang kesal tapi nggak mau ngomong, akhirnya diam-diaman. Harus lebih bisa komunikatif ya, harus bisa ngomong, jangan cuma dipendam. Karena kalau dipendam lama-lama mangkel, akhirnya meledak. Ini kalau berusaha menenangkan diri karena ada problem, bagus ya, cooling down. Sehingga setelah semuanya tenang, stabil, yang ada adalah situasi yang lebih baik lagi, itu baru bagus. Tapi kalau yang sunyi senyap begini, Anda menyendiri, dia menyendiri karena lagi bete semua, yang ada malah nggak terselesaikan karena semua diselesaikan berdasarkan asumsi di pikiran masing-masing, itu justru nggak baik. Lebih baik duduk bareng ngobrol atau komunikasi yang jarak jauh, yang long distance by phone ya, jelaskan masalahnya dengan tenang, bukan sambil ngomel-ngomel, yang ada malah tambah panas. Jangan sampai ya. Untuk asmara lajang, saat ini Anda masih berusaha mencoba melihat dengan sudut pandang yang lebih luas, tenang, nggak mau buru-buru, mau pendekatan tapi lagi menilai. Jadi nggak mau buru-buru untuk memutuskan ya dia, oke ini dia. Nggak begitu Mbak Endang. Iya nggak apa-apa ya, apalagi sekarang kan lagi terbatas nih ruang geraknya, jadi
nggak bisa kongko-kongko, nggak bisa ngopi-ngopi cantik gitu ya. Diterima saja, semoga segera pulih suasana dan pertemuan dengan yang sedang didekati bisa dilanjutkan lagi ya. Untuk yang memilih tetap sendiri, saat ini Anda seperti sedang berusaha merenung tentang apa saja yang sudah terjadi dan apa saja yang harus diperbaiki. Itu adalah sebuah kesadaran. Semoga hari ini ada beberapa yang bisa Anda lakukan yang membuat Anda bersemangat lagi ya. Berikutnya adalah Capricornus, as tongkat, elemen api terkait dengan semangat. Ini bentuk bahwa Anda selalu optimis dalam menghadapi apapun. Sibuk-sibuk nggak masalah kalau ada jelas hasilnya. Repot-repot nggak apa-apa, asal jelas juntrung. Saat ini yang dibutuhkan adalah keyakinan, keberanian, dan keputusan yang tepat dalam melakukan sebuah sebuah tindakan, sebuah persoalan yang ingin diselesaikan dan Anda tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Pekerjaan yang diterima juga Anda harus tahu bagaimana menyelesaikannya dan meningkatkan kualitasnya. Asmara berpasangan sudah, pegang teguh saja cintanya, komitmennya, ikrarnya. Gak usah macam-macam. Yang penting Anda berdua rukun, damai, bahagia, selalu ada gairah cinta. Tapi kalau yang lagi ribut bagaimana? Damai aja lah. Kan bukan musuhan, bolak-balik saya sering bilang. Kalau pasangan itu saling sayang-sayangan. Kalau musuh itu ya musuh-musuhan. Anda pasangan kan, damai dong ya. Asmara lajang, kalau merasa bahwa sekarang ini Anda sudah mulai yakin dia itu betul-betul menyita perhatian, membuat Anda merasa jatuh cinta, coba terus lakukan penjajakan ya, sampai betul-betul bisa mendapatkan hatinya, karena kayaknya Anda akan dapat peluangnya. Yang memilih tetap sendiri, ada apapun buat Anda sekarang ini yang jadi fokus adalah bagaimana bisa hidup jauh lebih baik dan punya rencana tentang masa depan dan mengerjakan segala sesuatu dengan perencanaan, optimis bahwa Anda akan sukses ya. Oke, dari 12 bintang yang dibacakan, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan jangan lupa juga Sabtu dan Minggu malam jam 21.45 Anda nonton GTV. Mudah-mudahan nggak digeser lagi ya. Tayangannya biasanya digeser lagi minggu depan, tapi semoga untuk yang minggu ini tayang ya. Jangan lupa di jam 21.45 itu tayangnya di GTV atau Global TV. Saya sebagai fortune teller yang mencocokkan chemistry atau yang mana nih yang cocok antara single man atau single ladies gitu ya, yang diprediksi melalui kartu tarot, wajah, garis tangan, sekuntum bunga. Oke, pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.